Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus, Kekal terus selamanya. Di sore hari ini kami mengundang Kau hadir kembali Tuhan. Roh Kudus, lawat kami, bawa kami untuk masuk dalam kekudusan-Mu, bawa kami masuk dalam hadirat-Mu Tuhan, tempat yang penuh dengan kemuliaan, tempat penuh dengan kemenangan. Sehingga di tempat ini kami akan meraih janji-janji firman Tuhan, sehingga yang sakit ditolong, disembuhkan Tuhan, kelemahan kami diganti dengan kekuatan-kekuatan yang baru. Terima kasih ya Bapak, segala roh intimidasi yang berusaha menghalangi kami menerima berkat, kami ikat kuasanya, kami patahkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami perintahkan pergi jauh dari tempat ini. Sembunyikan hamba di balik salib-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan yang berbicara, bukan manusia. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita yang siap diberkati Tuhan. Mari sekali lagi sama-sama semua kita katakan amin. Boleh tepuk tangan Bapak Ibu buat Tuhan Yesus. Puji Tuhan, silakan duduk saudaraku. Haleluya, selamat hari Minggu. Shalom Tiberias. Apa kabar semuanya? Luar biasa, haleluya. Kemarin kita merayakan Natal di GBK. Boleh saya absen dulu? Yang datang kemarin Bapak Ibu lambaikan tangannya. Ini puji Tuhan 20.000 orang saudara. Kami juga di sini ya. Haleluya. Kita lihat ya, kemarin perayaannya. Kalau menurut saya sih tahun ini lebih banyak dari tahun-tahun sebelumnya. Karena tribun penuh, lapangan penuh, bahkan di balik panggung pun penuh. Ya, puji Tuhan saudaraku. Kita doa yang hadir semua mengalami mujizat Tuhan. Haleluya. Sama-sama kita buka satu ayat yuk. Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16. Injil Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16. Baik, kita baca yang keras sama-sama. 2, 1. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Haleluya. Bapak Ibu, kalau kita lihat arti kata Natal itu ternyata dari bahasa Latin, yaitu dis natalis. Jadi Indonesia kita comot dari bahasa Latin, Natal. Tapi kalau dalam bahasa Inggris, Christmas. Dan arti disnatalis ini adalah hari lahir. Jadi Christmas atau Natal itu adalah hari lahir Yesus Kristus. Nah, ada orang yang beranggapan begini, bahwa ketika Yesus lahir, disitulah awal adanya Yesus. Jadi mereka tidak percaya kalau Yesus sudah ada dulu. Sementara kita mengatakan Yesus kita tetap sama dulu, sekarang dan selamanya. Dia itu apa? Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Sebelum adanya kehidupan dunia, cakrawala, ini semua Tuhan Yesus sudah ada. Nah, di Alkitab ada istilah anak Allah. Katakan anak Allah. Di luar tahu tidak Bapak Ibu, ada orang yang mengatakan kalau Yesus itu anak Allah, berarti Bapa di surga itu beranak. Mereka bilang, pernah dengar begitu? Pernah ya? Kira-kira untuk menanggapi argumentasi itu Bapak Ibu bisa ngejawab gak? Apa arti anak Allah itu? Itu mah tugas pendeta aja untuk jawab itu. Enggak, saudara. Saya doa di tempat ini kita jemaat Tuhan menjadi jemaat yang cerdas dalam firman Tuhan, sehingga nanti lewat jawaban-jawaban Bapak Ibu bisa memenangkan jiwa. Karena ternyata tidak sedikit orang Kristen akhirnya pindah haluan, percaya kepada agama lain, karena terjebak dengan pertanyaan orang dan gak bisa jawab. Dan karena gak bisa jawab, akhirnya mulai meragukan kepercayaan dia kepada Yesus. Padahal istilah anak Allah itu bukan artinya anak yang dilahirkan secara fisik, bukan. Contoh nih Bapak Ibu, ada anak tangga. Pertanyaannya, apakah tangga itu beranak, saudara? Mogi? No? Enggak ya? Kalau ada anak tangga kan artinya anak tangga itu bagian dari tangga secara keseluruhan. Ada anak tangga, ada strukturnya, ada railing, ada kayu. Biasa di railing itu ada atasnya kayu, itu hand railing, saudara. Itu suatu kesatuan. Tapi anak tangga itu bagian dari tangga. Contoh, ada anak kunci. Apakah kunci itu beranak, saudara? Enggak ya, itu cuma apa? Istilah, saudara.
Nah, sama seperti Yesus itu dikatakan dia itu adalah firman Allah. Ya. Firman yang keluar dari perkataan Allah. Sama seperti saya ini lagi khotbah nih, perkataan saya ini Bapak Ibu bisa dengar, benar nggak? Nah, perkataan saya ini juga bagian dari saya. Dan di dalam saya ada roh. Gitu. Tetapi bukan berarti karena perkataan saya ini sendiri, roh saya sendiri, dan kemudian tubuh ini sendiri, kemudian si Fidel itu ada 3. Pendeta Fidel tetap 1, amin. Ya saya ini, perkataan saya, ya saya. Roh yang dalam saya, ya saya, saudaraku. Nah, sama seperti Tritunggal. Kalau Bapak Ibu baca di Alkitab, tidak akan ada penjelasan tentang Tritunggal. Tritunggal adalah, itu gak ada, saudaraku. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Gak ada penjelasannya. Tapi definisi ataupun rangkuman tentang Tritunggal Allah ada di dalam. Makanya Bapak Ibu harus menguasai firman. Tapi ada aliran Kristen yang menganggap Tritunggal itu gak ada. Karena apa? Tidak ada kata Tritunggal di Alkitab. Gak bisa begitu juga. Bukan karena tidak ada kata Tritunggal, maka Tritunggal itu tidak ada. Gak gitu juga, saudara. Jadi tentang Yesus, Roh Kudus, dan Allah itu dikatakan 3-tiganya adalah Allah. 3 pribadi yang berbeda, tapi Alkitab berkata Allah kita itu esa. Esa artinya apa? 1. Jadi kalau dibilang orang Kristen Allahnya 3, salah, saudara. Allah kita 1 tapi 3 pribadi. Sama seperti saya punya perkataan, itu firman, itu Yesus. Saya punya roh, itu Roh Kudus. Dan saya ini, ya ini saya Bapa. Gitu. Dan di dalam Tritunggal ini tidak ada yang lebih superior daripada yang lain. Semuanya equal, setara. Nah, untuk memahami itu Bapak Ibu wajib dipimpin oleh Roh Kudus. Nggak ada roh Tuhan, ngeblinger kita, nggak ngerti. Sama seperti Alkitab mengatakan Maria itu mengandung dari Roh Kudus. Bayangkan. Ini jadi pertentangan hingga saat ini. Banyak orang berkata wanita itu kalau mau mengandung harus ada benih dari laki-laki. Gak mungkin dia tiba-tiba hamil 2 bulan, gak mungkin kalau gak ada benih laki-laki. Untuk kehidupan manusia begitu, tapi kalau tentang kerajaan surga Yesus Kristus, Alkitab mengatakan, saudaraku, bahwa benih yang di dalam Maria itu adalah Roh Kudus, bukan benihnya Yusuf, bapak biologisnya Yesus. Nah, untuk mengerti ini gak ada yang lain, harus ada Roh Tuhan yang menuntun kita. Katakan amin, Bapak Ibu. Haleluya. Nah, sore hari ini, saudaraku, kita akan belajar tentang apa arti Natal. Jadi kalau kita lihat pada ayat yang ke-16 dikatakan begini, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, ya, karena Tuhan begitu mengasihi dunia. Dunia ini adalah Bapak, Ibu, dan saya. Sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Bapa di surga mengaruniakan Yesus, yaitu anaknya yang tunggal. Arti kata dikaruniakan begini, artinya manusia nggak ada yang layak terima kematian Yesus, tapi Yesus tetap diberikan. Kenapa nggak ada yang layak? Karena Yesus itu kudus. Yesus itu mulia, Bapak Ibu. Yesus itu dalam bahasa Inggris dikatakan spotless. Tidak ada cacat dan celanya, dosa setitik pun tidak ada. Nah, Yesus yang Maha Kudus itu diberikan kepada umat manusia yang semuanya sudah lahir dalam dosa. Hidup di dalam dosa, baru oe-oe saja udah ada dosa. Artinya sebenarnya tidak ada manusia yang layak untuk menerima Yesus, untuk hadir, untuk menjadi Tuhan atas kehidupan mereka. Tapi ternyata inilah kasih karunia Tuhan. Ternyata Yesus yang kudus itu dikaruniakan untuk menjadi penebusan bagi umat manusia yang berdosa. Amin. Bersyukurlah. Tuhan tidak nuntut kita standarnya kudus dulu kayak dia, baru layak terima dia. No. Justru dalam keadaan berdosa kita luar biasa, pelanggaran masa lalu kita parah luar biasa, datang sama Tuhan, anugerahnya akan mengalir dan memulihkan kita. Itulah kasih Tuhan. Itu yang namanya diberikan anugerah, dalam bahasa Inggris grace, the grace of God. Anugerah Tuhan, sesuatu yang tidak layak kita terima tapi tetap diberikan. Nah, Yesus itu diberikan kepada
kepada semua manusia loh. Dikatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Artinya tanpa memandang suku bangsa, tanpa memandang warna kulit, tanpa memandang apapun, semua ditawarkan Yesus. Tapi masalahnya enggak semua manusia percaya Yesus. Kadang saya suka sedih loh. Kok ada orang ya sudah dengar khotbah tentang kebaikan Yesus, tentang betapa dahsyatnya Yesus, tapi kok tetap mengeraskan hati untuk gak percaya. Itu loh saudara. Ternyata Alkitab juga menceritakan banyak kisah tentang itu. Yesus sudah berkhotbah di depan ahli-ahli Farisi, ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi. Toh mereka gak percaya. Yesus bukan hanya jago khotbah, tapi Yesus melakukan mujizat. Sehingga dari semua orang yang sakit yang datang dengar khotbah Yesus, yang sakit disembuhkan. Katakan amin. Amin. Yang terikat setan dilepaskan. Tujuan Yesus bikin mujizat, tujuan gereja ada mujizat, kesembuhan maupun mujizat yang lain, bukan supaya kelihatan keren, no. Supaya orang percaya bahwa firman bukan hanya terdiri dari perkataan, tapi terdiri dari kuasa. Nah, di zaman ahli Taurat, firman yang disampaikan hanya retorika, hanya perkataan, no power. Jadi ahli Taurat ini cuma bisa khotbah, tapi nggak ada mujizat dalam pelayanan mereka. Itulah sebabnya ketika datang Yesus, pelayanannya bukan hanya jago khotbah, tapi penuh mujizat. Orang otomatis pindah gerbong ikut Yesus. Sehingga apa yang terjadi? Ahli Taurat kehilangan pengikut, marah dan cemburu pada Yesus, dan menolak Yesus. Bahkan sampai mereka berkata, salibkan dia, salibkan dia. Ternyata roh iri hati ini ngeri loh saudara. Saya berapa kali ngeliat orang kalau sudah dikuasai roh iri hati, dia rela loh lakukan hal yang menakutkan kepada orang yang dimana dia iri pada orang itu. Jadi hati-hati saudara. Kalau kita merasa iri melihat kesuksesan orang, keberhasilan orang, itu setan, dapat saya pastikan. Kalau Bapak Ibu tidak lawan, hidupmu akan dipakai roh jahat untuk mencelakai orang itu. Sama seperti ahli Taurat, orang Farisi, dipakai setan untuk menyerang Yesus. Bahkan sampai mulutnya yang biasa ngomong khotbah, tiba-tiba dari mulut yang sama mereka berkata, salibkan dia, salibkan dia. Dan bukan hanya perkataan, benar-benar mereka menyalibkan Yesus. Terus, jadi mulai hari ini penting Bapak Ibu dan saya untuk menyadari kedatangan Yesus ke atas dunia ini, saudaraku. Alkitab berkata bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak apa? Tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dari satu ayat ini jelas Tuhan mengatakan, artinya kalau orang tidak menerima Yesus, pasti binasa. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Jadi kalau nggak percaya Yesus, binasa saudara. Jadi apa yang Yesus lakukan di atas kayu salib itu adalah korbankan tubuhnya, korbankan darahnya. Alkitab berkata begini, upah dosa apa? Apa Bapak Ibu upah dosa? Maut. Ya, upah dosa adalah maut. Dan yang untuk bisa membayar dosa, perhatikan, tidak ada mata uang di dunia yang bisa bayar dosa. Mau dolar, mau mata uang Eropa, mata uang Jepang, bahkan apalagi rupiah, tidak bisa bayar dosa. Yang bisa membayar dosa hanya satu, apa? Darah Yesus. Ini dia. Tuhan itu roh. Amin. Roh itu ada darahnya nggak? Roh ada darahnya nggak? Gak ada. Yang ada darah itu adalah tubuh. Itulah sebabnya Yesus harus datang dalam wujud manusia, supaya di dalam kemanusiaan Yesus, maka ada korban yang bisa dipersembahkan. Sama seperti di dalam perjanjian lama, ada domba yang harus disembelih supaya darahnya tercurah. Gitu.
Nah, Yesus penggenapan dari perjanjian lama itu. Jadi harus ada tubuh yang dikorbankan, harus ada tubuh yang dihancurkan, dan di dalam tubuh yang hancur ini akan mengeluarkan darah, dan dapat dipastikan darah Yesus, darah yang kudus. Jadi darah yang bisa atau yang layak mengampuni dosa manusia hanya darah Yesus. Jadi cara satu-satunya supaya manusia tidak dikalahkan maut, manusia bisa bebas dari kuasa kegelapan, Bapak Ibu, manusia bisa bebas dari hukuman di atas, ya, hukuman kekal di dalam kerajaan kegelapan, hanyalah pengorbanan darah Yesus yang sempurna. Gak ada yang lain. Kalau seumpamanya ada plan B atau plan C, saya percaya saudara, kemungkinan besar yang diambil bukan Yesus mati di salib. Karena kematian Yesus di atas kayu salib itu terlalu brutal, terlalu mengerikan, terlalu sadis, percayalah. Itu. Dan pelakunya tokoh agama, pendeta-pendeta, atau hamba-hamba Tuhan yang puluhan tahun belajar firman. Tapi justru mereka yang menyalibkan Yesus. Banyak hal yang bisa kita pelajari, saudaraku, tentang hal ini. Itulah sebabnya di luar banyak orang menyerang Yesus, mengatakan Yesus itu cuma manusia, dia itu Tuhan, dia itu bukan Tuhan. Dia lahir dari keluarga tukang kayu, mamanya Maria, bapaknya Yusuf. Jadi Yesus datang sebagai manusia, ini bagi sebagian pihak ini dianggap celah untuk menyerang keilahian atau ketuhanan dari Yesus. Padahal kalau dari sudut pandang Yesus, mengapa dia datang sebagai manusia? Karena Yesus tahu bahwa datang sebagai manusia itu adalah satu-satunya jalan di mana dia bisa menebus dosa-dosa manusia. Dia rela dipermalukan, dia rela diejek, dia rela mengalami segala penistaan secara fisik maupun nama baik. Dia berkata, I don't care, yang penting umatku selamat. Tuh. Bayangkan Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu gak cinta Tuhan secara brutal, saya mau katakan ada yang aneh dalam hidup kita. Karena Yesus mengasihi kita dengan cara yang sangat brutal, dengan cara yang sangat luar biasa, ekstrim. Tidak ada orang yang begitu mengasihi kita, orang yang berdosa seperti Yesus. Percaya deh Bapak Ibu, tidak akan kau temui kasih sebesar kasih Yesus kepada kita. Itu Tuhan. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu ditanya orang, kenapa Yesus orangnya Tuhannya orang Kristen itu cuma manusia? No, bukan. Justru di dalam kemanusiaan Alkitab berkata ia mengosongkan diri, ia merendahkan dirinya. Bayangkan, ia merendahkan dirinya, dia tanggalkan keilahian, dia kedahsyatan, dia roh yang dahsyat luar biasa, dia lahir dalam wujud manusia sama seperti kita. Jadi ternyata saudaraku, saya bisa melihat bahwa Natal itu bicara tentang pertobatan. Karena kalau tidak bertobat, darah Yesus ini sia-sia buat hidup kita. Banyak orang yang menolak darah Yesus loh Bapak Ibu. Banyak orang yang tidak percaya. Jangankan di zaman modern ini, di zaman Yesus ketika Yesus mengajarkan para murid, kumpulkan para murid dan Yesus berkata, dia angkat roti dan kemudian dia berkata, makanlah, inilah tubuhku. Sebagian besar orang bingung, hah? Itu di tangan dia roti, how come? Kenapa dia tiba-tiba berkata, makanlah, inilah tubuhku? Dan ayat berikut mengatakan, lalu Yesus mengangkat anggur dan berkata, minumlah, inilah darahku. Lah, itu anggur, kenapa dia katakan darah? Alkitab berkata, sejak saat itu banyak orang yang meninggalkan Yesus. Kenapa? Mereka nggak percaya ini. Terus, jadi Yesus datang untuk semua umat manusia, ya. Tapi ternyata tergantung respon kita, percaya atau tidak. Saya doa di tempat ini Bapak Ibu adalah kumpulan orang-orang yang percaya tentang kasih dan kebaikan Tuhan. Amin. Haleluya. Jadi langkah pertama apa yang harus kita lakukan supaya kita mengalami kuasa Natal? Yang pertama, Bapak Ibu harus mengalami total brokenness. Brokenness itu adalah artinya hati yang hancur, tapi secara total, jangan parsial, jangan hanya sebagian. Jangan hanya sekedar remorse itu artinya menyesal, tapi at the end jatuh lagi dalam dosa itu. Orang
yang benar-benar hancur hatinya Bapak Ibu, orang-orang yang mungkin berkata begini, Tuhan, aku ini brengsek, aku ini hancur, aku ini gak ada artinya tanpa Tuhan. Aku sadar Tuhan Yesus gak ada yang baik dalam hidupku, tapi aku tahu aku perlu Tuhan. Dan aku tahu kalau aku datang kepada Tuhan, Tuhan terima aku apa adanya. Aduh saudara, kalau Bapak Ibu menyadari betapa Tuhan sayang kepada kita, Bapak Ibu akan ekstrim mengasihi Dia. Jadi hati yang hancur secara total ini langkah awal. Karena banyak orang datang ke gereja ketemu Tuhan merasa dirinya fine-fine saja, merasa gak ada salahnya di hadapan Tuhan, merasa dia gak melakukan perkara-perkara yang melukai hati Tuhan. Padahal di mata Tuhan banyak celah yang dia lakukan. Dulu ada Bapak rohani saya mengajarkan, untuk engkau diurapi, dipakai Tuhan, kau harus punya hati yang hancur di hadapan Tuhan. Saya pelajari itu lama loh, bertahun-tahun saya renungkan apa arti hati hancur di hadapan Tuhan. Oh ternyata itu, kalau bahasa Indonesia, bahasa sehari-hari apa? Punya roh tahu diri. Aku ini hancur, aku ini manusia yang brengsek, aku ini orang gagal, aku gak bisa apa-apa tanpa Tuhan. Nah Tuhan paling suka sama orang yang datang dengan hati yang hancur. Kan firman Tuhan berkata apa? Hati yang hancur Tuhan berkenan. Mungkin kalau Bapak Ibu hancur hati, curhat sama teman baikmu akan berkata, ya oke, saya mengerti pergumulanmu. Di belakang dia omongin kita. Sambil dia dengar curahan Bapak Ibu, sambil dia ketik, tiba-tiba tersebar di grup alumni, di grup keluarga. Kau belum keluar pintu itu, masalahmu udah diketahui semua orang. Tuh kalau manusia begitu. Tapi kalau kita datang sama Tuhan menceritakan semua kehancuran hidup kita, dan kita punya prinsip, hanya Tuhan yang sanggup pulihkan aku, di tangan Tuhan bejana yang hancur ini bisa pulih kembali, maka saya percaya saudaraku, Bapak Ibu datang kepada Tuhan, Tuhan akan pulihkan setiap kita semua. Haleluya. Nah, itu yang pertama, harus punya hati yang sungguh-sungguh hancur di hadapan Tuhan. Dan yang kedua, saya catat adalah total repentance. Repentance ini pertobatan, tapi pertobatannya harus total. Harus sungguh-sungguh, Bapak. Nah, orang yang benar-benar sudah hancur hatinya, pasti langkah berikutnya dia akan masuk di dalam pertobatan yang sungguh-sungguh, menyadari bahwa tanpa Tuhan dia pasti binasa. Itu dia. Kita perlu Tuhan, saudaraku, supaya kita tidak mengalami kebinasaan. Binasa itu ngeri loh. Binasa itu selama-lamanya di dalam api yang kekal. Jadi kalau Bapak Ibu mengingat ini bulan Desember, setiap bulan Desember kita diingatkan tentang kelahiran Yesus. Kalau kelahiran Yesus pasti bicara tentang bayi, benar gak? Bayi yang mungil di kandang domba. Kita sedang. Padahal makna Natal lebih dahsyat dari itu. Bukan hanya bayi yang dilahirkan di kandang domba, tapi esensi dari Natal itu sendiri ternyata apa? Pertobatan. Karena tujuan Yesus datang ke dunia untuk memulihkan hubungan kita dengan Bapa kita di surga. Tapi untuk pulih harus ada korban yang diberikan, dan korban itu adalah dirinya. Jadi Tuhan rela mengorbankan dirinya supaya kita pulih dengan dirinya. Coba Bapak perhatikan ini. Tuhan rela korbankan dirinya supaya kita pulih dengan dirinya. Biasanya orang akan korbankan orang lain supaya kita pulih dengan dia. Kalau Tuhan tidak, Tuhan korbankan dirinya. Amin saudara. Artinya Tuhan yang bayar harga supaya kita jadi kudus lagi, jadi pulih, jadi anaknya lagi, saudara. Itu bicara Natal. Kalau Bapak Ibu ke Eropa, ke Amerika, bulan-bulan begini, itu hampir semua jalan, apalagi jalan-jalan protokol, itu pasti ornamen Natal di mana-mana, saudara. Wah, mewah, keren. Oh, Natal yang tingginya bisa belasan meter ada di sana. Bahkan di Amerika tuh sering satu komplek tuh masing-masing tetangga berlomba-lomba menjadikan rumahnya yang paling menarik.
Dan hiasan Natal buat satu rumah itu bisa ribuan bahkan sampai belasan ribu US dollar. Hanya untuk pasang lampu, pasang rusa yang dari lampu, pohon Natal di luar, snowman segala macam. Dan negara barat mulai berusaha menghilangkan Yesus dari makna Natal. Dihadirkan satu sosok mitos. Siapa? Santa Claus. Bahkan diajarkan ke anak-anak kecil, minta sama Santa Claus. Padahal Alkitab berkata kepada apa? Kita minta kepada Tuhan. Mintalah maka akan diberikan. Carilah kau maka akan mendapat. Ketuklah pintu maka pintu akan dibukakan kepadamu. Tapi setan memakai satu sosok Santa Claus ini, sehingga nanti ketika Santa Claus datang ke rumah bawa hadiah, anaknya kaget, wow saya dapat hadiah, wow ini yang saya mau nih. Kok dia tahu ya, dia tahu kemauan saya. Padahal hadiahnya dari mana? Tuhan Yesus. Hadiahnya orang tuanya udah nitip berapa hari yang lalu, saudaraku. Orang tuanya udah bungkus, orang tuanya tahu anaknya mau apa, dibungkus dikasih ke Santa Claus 2-3 hari sebelum dia datang. Bapak Ibu, seakan-akan Santa Claus yang bawa itu. Coba bayangkan, tanpa disadari orang-orang di dunia barat, ini adalah propaganda roh jahat untuk apa? Menghilangkan Yesus dari Natal. Kalau Bapak Ibu menonton film Natal yang ada di bioskop, apalagi produksi Hollywood, itu pasti nggak ada Yesus di situ. They never talk about Jesus in that movie. Nggak pernah mereka bicara Yesus di film itu, pasti sudah. Padahal esensi utama dari Natal itu adalah Yesus. Saya mau nanya, kalau di rumah Bapak Ibu tidak ada pohon Natal, tidak ada ornamen Natal, tetap bisa rayakan Natal nggak? Bisa. Hello, bisa nggak? Bisa. Bisa ya. Kalau nggak ada baju baru, nggak ada kado, nggak ada kue, nastar nggak ada, bisa tetap rayakan Natal? Bisa. Atau saat ini Bapak Ibu belum bisa pergi kalau rayakan Natal ke negara-negara yang ada saljunya, main snowman di sana, tetap bisa rayakan Natal? Oh bisa, saudara, bisa. Karena Natal itu bukan bicara tentang ini, bukan bicara tentang lampu kedap-kedip itu. Natal itu di sini. Natal itu bicara pertobatan, perubahan hidup. Jangan sampai kita sudah puluhan tahun merayakan Natal, tapi belum pernah berubah hidup kita. Karena Yesus turun dari surga untuk mengubah status kita dari orang berdosa menjadi anak kerajaan surga. Dan jangan sampai Tuhan, kita udah rayakan Natal puluhan tahun, hampir tiap tahun datang ke GBK, saudaraku. Pulang tiap perayaan sampai rumah jam 3 subuh. Tadi malam saya tidur jam berapa? Setengah 3 pagi udah bangun lagi. Khotbah pertama itu rasanya saya mimpi. Ini khotbah atau apa? Tuhan tolong, butuh kopi Tuhan. Tadi bawa mobil, Tuhan Yesus tolong. Kenapa? Ngantuk saudaraku. Istri saya tidur, anak saya tidur di belakang. Saya sendiri akhirnya masuk ke mana? Ke rest area. Apa yang saya cari? Tahu Sumedang. Karena ada cabai rawit ya. Saya kunyah tuh cabai rawit, mata saya langsung terbuka, saudaraku. Ya kan? Tapi itu udah tradisi di gereja kita. Hampir 200.000 orang kemarin datang, saya tahu, saya yakin. Tapi pertanyaannya, apakah malam itu semua buka hati untuk bertobat, datang kepada Tuhan? Itu intinya. Atau hari ini Bapak Ibu datang dengar khotbah dan kemudian merayakan Natal, atau di bulan-bulan ini Bapak Ibu nanti mungkin datang ke KKR manapun, ibadah manapun, and then semua pastornya, pendetanya, pembicaranya bicara tentang Natal. Apa respon Bapak Ibu terhadap semua undangan kerajaan surga melalui khotbah yang disampaikan in the pulpit, di dalam mimbar yang kudus ini? Apakah Bapak Ibu hanya menganggap Natal waktunya liburan, waktunya cuti, jalan-jalan bersama keluarga, makan-makan enak, barbekyuan? Apakah hanya sekedar itu? Atau Bapak Ibu berani berkata, saya nggak peduli dengan apapun konsep Natal yang dunia bangun, tapi satu hal yang aku percaya, hari ini aku harus berubah di hadapan Tuhan. Aku harus tinggalkan semua yang jahat. Mungkin ada yang berpikir di sini, melakukan sesuatu yang kita beranggapan istri kita nggak tahu, tapi tetap kita lakukan bertahun-tahun. Atau ada yang terus melakukan itu dan menganggap suaminya nggak tahu. Oh ada loh dalam pernikahan tapi saling pegang rahasia, punya rahasia masing-masing.
Mungkin kalau handphone oke lah, you can check my phone. Tapi ada satu dosa, dua dosa yang dia tetap keep. Dan dia nggak mau let it go gitu. Dia masih sayang, dia masih enjoy melakukan itu. Dia pikir orang tuanya nggak tahu, atau dia pikir pendeta nggak tahu, ya wajarlah pendeta ketemu seminggu sekali. Dia lupa mata Tuhan di surga itu melihat, bahkan perkataan yang belum keluar dari mulut Tuhan sudah tahu kita mau bicara apa. Katakan amin, saudara. Jadi Bapak Ibu, ya, apapun yang Tuhan minta untuk kita tinggalkan dan bertobat dari satu dua hal, yuk come on. Kenapa saya selalu bicara begini over and over, ulang-ulang? Karena apa? Setiap kita pasti pulang, Bapak Ibu. Nggak ada yang tahu kapan tanggal kita pulang, tapi kita pasti bukan pulang ke rumah masing-masing ya. Tahu apa yang saya maksud? Kita pasti pulang. Berapa kali bulan kemarin saya ngubur orang itu lebih muda dari saya. Saya liatin dia, saya liatin tanggal lahirnya. Waduh, di bawah saya jauh, tapi udah pulang duluan. Anak masih kecil-kecil. Nah, siapa yang ngurus anak itu? Makanya kita harus punya iman. Kita umur panjang. Ini gak ada yang bilang amin di sana. Saya ulang ya. Mungkin tahu Sumedangnya kurang banyak. Saya ulang, kita harus punya iman, kita umur panjang. Kenapa? Anak, cucu, itu kan generasi yang menjadi tugas tanggung jawab kita untuk kita bekali mereka untuk punya roh takut akan Tuhan. Untuk seorang anak muda punya roh takut akan Tuhan, ini gak bisa semalam suntuk diajarin. Ini harus melewati proses kehidupan jatuh bangun bersama Tuhan, dan orang tua harus di sana untuk mendampingi mereka, untuk mengerti bahwa di dalam ups and downs, ya kan, ada Yesus di situ. Nah, kalau kita orang tuanya saja gak pernah berjalan bersama Tuhan, gimana mungkin kita bisa mengajarkan anak kita berjalan bersama Yesus? Kalau kita gak berjalan sama Tuhan, anak kita jalan sama siapa? Ketika anak saya kecil, Tuhan seringkali bilang sama saya, kamu jangan bisa hanya khotbah, ajari anakmu firman. Betul. Saya nggak mau jadi pendeta yang gagal, kelihatan sukses di mimbar, di rumah anak saya. Jalan sendirian. Jalan sendirian akhirnya dituntun setan. Benar gak? Kita harus punya iman, anak kita dituntun Tuhan. Katakan amin. Nah, kita orang tua harus mendampingi itu. Lah kita, kalau kita aja orang tua jalan dipimpin roh jahat, gimana kita bisa bawa anak kita untuk masuk dalam kebenaran firman? No way, gak akan bisa, saudara. Jadi saudara, Natal itu adalah saat momen untuk kita flashback kehidupan kita sepanjang tahun 2005. Banyak orang bilang ini, 2005 kayaknya tahun berat. Ada yang setuju dengan perkataan itu? Setuju. Setuju ya? Tapi banyak yang bilang 2026 tahun berkat. Tahun pemulihan. Oh haleluya. Saya nggak tahu apa yang terjadi dengan angka 25 ini. Tapi Tuhan izinkan ini mungkin jadi tahun yang berat bagi kita. Tapi ingat, tadi saya katakan, ups and downs kehidupan kita ada Yesus. Tenang hidup kita. Jadi satu hal yang Tuhan sampaikan melalui satu ayat yang sederhana tapi sangat famous. Saya percaya ayat ini salah satu ayat yang paling famous di dunia. Bicara tentang who Jesus is for us. Siapa Yesus bagi kita semua. Ya, bahwa betapa kasihnya Tuhan kepada umat manusia, saudaraku. Tuhan tidak mau kita binasa. Jangan sampai binasa. Kalau sudah masuk ke dalam lubang api itu, saudara, no second chance. Gak ada kesempatan kedua. Kenapa saya ulang-ulang katakan gini? Karena orang di luar Yesus pada dasarnya mereka sedang mengantri, ya, ngantri jalan. Mereka nggak bisa berhenti, mereka nggak bisa mundur, mereka terus jalan kemana? Ujungnya itu lubang api yang kekal, belerang menyala-nyala. Suatu saat saya sama istri lagi doa, tiba-tiba istri saya menangis. Lagi doa nih, tiba-tiba menangis. Nah, istri saya punya karunia, sering mendengar suara Tuhan, sering dapat penglihatan. Tiba-tiba, kenapa dia menangis? Karena dia lihat di ujung, banyak orang lagi ngantri. Banyak orang yang lagi nggak sadar. Yang ngantri ini kebanyakan lagi ngurusin kerjaan, lagi ngurusin proyek, lagi ngurusin apa segala macam, lagi hidup di dalam dosa, menikmati dunia.
Ternyata di ujung. Dan orang kalau sudah di ujung sini Bapak Ibu, ini pasti nyemplung. Pasti plung, plung, plung. Di bawahnya apa? Api. Dan orang itu baru sadar kalau itu api ketika apa? Badan mereka sudah dekat dengan api itu. Dan itu, api itu sangat mengerikan katanya. Menyala-nyala. Dan orang jatuh, dung. Udah 34 menit. Tapi ternyata orang yang lagi berbaris ini punya kesempatan nggak untuk selamat? Yes. Gimana caranya? Mereka harus bertobat, saudara. Harus ada yang menyampaikan firman kepada mereka. Amin, saudaraku. Harus ada yang menyampaikan kuasa firman supaya mereka tahu, saya di jalan yang salah. Saya harus berputar, ya akan meninggalkan semua kembali kepada Yesus. Karena kalau sudah masuk ke situ, nggak bisa kita, Tuhan tolong dong, di sini capek, saya mau keluar dulu sebentar. Ingat kisah ada orang kaya dengan orang miskin. Yang kayanya meninggal, masuk api yang kekal, masuk neraka. Yang miskinnya meninggal, masuk surga di pangkuan Abraham. Yang jadi masalah dan lebih stres lagi, udah dibakar di api yang kekal, orang kayanya bisa lihat orang miskin itu di pangkuan Abraham. Dan dia bilang, please kasih dong satu tetes air. Dia nggak minta satu botol, dia minta satu tetes. Tapi Bapak Abraham bilang apa? Kamu sudah menikmati hidupmu di dunia. Gitu. Tapi karena dia tidak bertobat, Tuhan tidak izinkan masuk dalam kerajaan surga. Ternyata untuk dapat satu tetes air aja gak ada kesempatan. Dan dia disiksa dengan api yang kekal. Sampai kapan? Selama-lamanya. Kejadian itu sekitar 2000 tahun yang lalu matinya dia. Tapi hingga detik ini saya percaya dia masih di dalam. Sampai kapan? Sampai selama-lamanya. Makanya kalau saya melayani orang kedukaan, dalam hati saya tanya, Tuhan, ini orang ke surga gak? Ketemu Tuhan gak? Karena saya kalau nggak kenal orang, saya nggak berani bilang, kita ucap syukur Bapak kita ini sudah bersama Yesus. Nanti saya dijewer sama Tuhan. Enak aja dia nggak sama gue. Ya paling kalau saya khotbah di tengah kedukaan, saudaraku, saya cuma bilang, ya buat keluarga yang ditinggalkan, biarlah Tuhan berikan kekuatan. Benar nggak saudara? Kecuali saya layani dia sebelum dia meninggal, saya tahu dia pergi kemana. Tuhan pasti bilang tuh, Tuhan pasti kasih tahu. Tapi saya pernah datang ke acara keluarga, saudaraku, dan keluarga saya ini pendeta, yang meninggal istrinya. Begitu saya datang, Tuhan bilang, dia nggak bersama aku sekarang. Wih, ngeri nggak saya? Puluhan tahun pelayanan, tapi Tuhan bilang, dia nggak bersama aku sekarang. Ternyata pelayanan gak jaminan orang ke surga. Yang menjamin Bapak Ibu dan saya ke surga, asal kita setiap hari punya hati yang mau bertobat, punya hati yang setiap hari mau menggantungkan diri hanya kepada Tuhan. Katakan amin. Komitmen hidup benar, komitmen hidup kudus. Benar Bapak Ibu. Mungkin khotbah seperti saya ini kurang laku, tapi saya tahu khotbah seperti ini Bapak Ibu perlukan. Karena apa? Selalu mengingatkan kita supaya kita hidup sesuai dengan firman. Ketika saya ngomong begini, ini bukan cuma buat Bapak Ibu, buat saya juga, saudaraku. Kan firman dikatakan seperti pedang bermata dua. Ini juga pengingat untuk saya. Gitu. Yang lebih diingatkan siapa? Saya, karena mulut saya ini lebih dekat dengan telinga saya daripada dengan telinga Bapak Ibu. Jadi kalau saya bicara tentang kita harus kudus, ya saya harus kudus. Kita harus jujur, yang mulut saya ke sini, saya harus jujur. Gak boleh Bapak Ibu. Saya ngomong A, saya lakukan C. Jadi Natal malam hari ini, saya doa ini menjadi Natal yang spesial tahun ini buat Bapak Ibu, amin. Tuhan ingatkan tentang perjanjian yang besar, bahwa kita bukan kumpulan orang yang binasa, melainkan orang-orang yang beroleh hidup yang kekal. Kalau saya ngebayangin surga, terus terang Bapak Ibu, udah ngebet banget sebenarnya. Cuma karena saya tahu waktunya untuk melayani Tuhan masih banyak. Tugas saya masih banyak di muka bumi ini. Dan saya percaya Bapak Ibu juga akan dipercayakan Tuhan umur panjang. Tapi umur panjang bukan untuk supaya kita menjadi orang yang egois menikmati hidup sendirian. Tapi umur panjang tujuannya supaya lewat hidup Bapak Ibu yang umur panjang, Bapak Ibu banyak memenangkan jiwa bagi kerajaan surga. Boleh tepuk tangan yang meriah buat Bapak. Bapak yang baik, terima kasih sore hari ini Kau hadir memberkati setiap kami umat-Mu. Firman-Mu mengajarkan kami tentang arti Natal yang sesungguhnya, bahwa Natal bicara tentang Tuhan turun dari surga, merendahkan dirimu untuk
memulihkan hubungan kami dengan Bapa. Dan untuk mengalami pemulihan kami harus masuk di dalam pertobatan yang sesungguhnya, memiliki hati yang hancur, meninggalkan segala yang jahat di hadapan Tuhan. Ini kami, pakai kami untuk memuliakan. Terima kasih Bapa. Saat ini kami akan membawa persembahan kami yang kedua. Ajar kami membawa yang terbaik untuk kerajaan surga. Pakai semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita yang siap memberkati pelayanan gereja Tuhan bersama-sama semua kita katakan amin.